Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Siddiq di channel Nasrullah Siddiq, dan kali ini kita kembali membahas tentang WebGIS Good Igniter. Jadi setelah sebelumnya kita sudah menampilkan peta di WebGIS Good Igniter yang kemarin. Nah, ini petanya. Nah, kali ini kita akan membuat untuk transaksinya, dan kali ini juga kita akan membuat berupa CRUD. Jadi untuk kali ini kita akan membahas CRUD lagi, tapi untuk untuk transaksi hotspot. Sebelum kita putar intronya, aku ucapkan terima kasih kepada Orangutan yang sudah bersedia untuk berikan donasi di traktir.id ya. Bagi kalian yang juga tertarik untuk donasi, silahkan aja cek di deskripsi di bawah, itu ada linknya, dan silahkan untuk berdonasi. Nah, jadi untuk membuat CRUD-nya ini sama saja ketika kita bikin yang kemarin itu di kecamatan, jadi nggak ada bedanya. Oke, HP berbunyi-bunyi, kita matikan dulu. Oke, jadi pertama adalah kita bikin menu dulu, menu baru di view. Setelah itu kita ke layout, setelah itu kita ke sidebar, dan di sidebar kita bikin menu baru. Dan di sini aku pakai ini Leopard.js ya, Leopard.js di sini. Nah, di sini aku bikin menu baru yang bisa drop down. Nah, jadi sini sudah ada menu Leopard standard. Oke. Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan selanjutnya adalah di sini kita hapus beberapa menu, dan di sini kita ganti jadi transaksi. Oke, sekarang kita refresh. Nah, sekarang kita sudah punya transaksi di sini, dan sini hotspot. Oke. Untuk ikonnya kita bisa ganti dulu. Di sini ikonnya masih yang map ya. Kita di sini ganti teks saja. Iya, di sini transaksi sudah selesai. Sekarang kita klik C hotspot tidak ditemukan. Ya, pasti kita harus bikin controller baru, yaitu hotspot. Oke, sekarang kita harus bikin dulu hotspot. Ya, jadi kita ke controller, new file, setelah itu hotspot. Nah, setelah di sini hotspot selesai, sekarang kita tinggal membuat sini hotspot. Oh, bukan, ya hotspot model. Hotspot model. Setelah itu untuk kecamatannya kita ganti jadi hotspot juga. Setelah itu untuk URL kita ganti juga, jadi kecamatan kita ganti ya. Di sini menjadi hotspot. Nah, sudah keganti semua ini, halaman hotspot, sini hotspot. Oke, dan formnya di sini form hotspot. Oke, sekarang kita refresh lagi halaman tadi. Oke, hotspot tidak ditemukan katanya. Oh, typo, sorry. Hotspot. Nah, sudah. Tinggal kita bikin view-nya. Nah, view-nya kita bisa langsung aja contek punya kecamatan. Ini kita pertama adalah table view. Ini tabel. Jadi di views kita langsung bikin aja new folder. Setelah itu di sini hotspot. Setelah itu kita table view punya kecamatan, tinggal kita new file di hotspot, paste di sini. Setelah itu kita bikin nama table view. Nah, setelah itu kita refresh. Oke, tabelnya bukan bahasa Inggris, harusnya bahasa Inggris sih. Kita ganti aja tabelnya. Yang kecamatan kita ganti juga, biar serempak. Hotspot kita ganti tabel juga sini. Oke, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Nah, jadi sekarang kita sudah bikin halaman hotspot, itu tabelnya sudah ada, tapi di sini error. Kenapa ya? Karena belum sesuai dengan yang kita bikin di database-nya. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi kita akan ke halaman cari hotspot ya yang kemarin kita bikin. Setelah itu kita copy aja yang punya WebGIS PHP biar cepat. Kita tabel sini, paste ke sini, tinggal kita ganti sini data table result. Oke, nama kecamatan tidak ditemukan katanya di sini ya, tidak ada error. Setelah itu function URL-nya kita ganti jadi site URL. Udah berapa yang diubah kan? Oke, sudah bisa. Tinggal di sini nama kecamatan. Ini kenapa nggak bisa? Karena kita belum melakukan join kayaknya nih.
Sekarang kita ke model, setelah itu kita ke hotspot, dan di sini ternyata get-nya masih belum kita bikinkan join-nya. Jadi di sini kita harus rombak codingnya sedikit. Jadi pertama adalah kita harus di db select dulu. Kita select apa? Select semua. Setelah itu yang kita lakukan adalah from tabel apa yang mau kita select, hotspot kita misalkan sebagai A. Setelah itu kita join dengan kecamatan sebagai B. Setelah itu kita koneksikan dengan ID kecamatan dan B ID kecamatan. Setelah itu koneksinya joinnya menggunakan left join. Setelah itu get, selesai. Refresh. Oke, M kecamatan. Lupa. Nah, kayak begini. Artinya sudah selesai. Kita sudah punya menampilkan datanya. Jadi ya seperti ini saja untuk pembuatan tampilan data. Sekarang kita akan masuk ke bagian form. Kita bisa tambah. Dan di sini aku akan bikin untuk sampai tambah saja karena nanti untuk editnya selanjutnya aja. Jadi tambah dulu. Oke, tambah di sini. Kenapa sampai tambah? Karena untuk inputan ini nanti di sini aku akan bikin berbeda dengan di hotspot yang kemarin di Webgis PHP, agak beda. Rencana sih agak beda. Jadi lihat saja bagaimana hasilnya. Kita langsung saja bikin form view-nya. Nah, bisa kita cek juga di hotspot di sini dan kita ambil formnya. Di form di sini sampai ke bawah kayak gini. Nah, setelah itu di hotspot views-nya kita bikin view baru yaitu form view. Oke, setelah itu kita contek juga di kecamatan untuk ekstrak atasnya. Oke, di sini kita bisa masukkan. Oh iya, untuk kode-kodenya itu ya. Hotspot di sini ada sih kemarin. Nah, ini dia. Kita copy aja ini. Cuacanya agak hujan ternyata, jadi mohon maaf kalau agak suaranya agak berisik ya di belakang karena hujan. Oke, lanjut tadi di form view. Di sini kita deskripsikan dulu variabel-variabel yang akan kita select. Setelah itu di sini where model get ID kecamatan ID. Oke. Ini masalahnya masih form view 32. Oke, ini select kecamatannya yang error di sini. Jadi kita harus select kecamatan di sini. Pertama adalah kita get dulu. Get, setelah itu this. Kita panggil model kecamatan. Model, setelah itu kita get. Nah, setelah itu kita for each. Ini untuk combo boxnya. Get result. Refresh. Oke, kecamatan model katanya tidak ada. Jadi kita ke kecamatan, bukan ke hotspot, ke control hotspot kita tambahkan kecamatan model. Ini sebenarnya nggak perlu lama-lama juga. Kenapa? Karena ya gitu. Caranya sama aja. Di form view, setelah itu kita ganti chat URL sini. Oke, ini kan contekan dari Webgis PHP. Oke, jadi sekarang kita sudah punya formnya, tinggal kita melakukan tambah. Nah, untuk melakukan tambah di sini kita harus edit lagi kan ya. Oke, hujannya makin deras ternyata. Untuk markernya kita akan coba untuk jalankan juga. Oke, kita simpan dan di sini adalah data yang akan kita simpan. Jadi untuk data yang akan kita simpan, kita harus ambil juga coding di hotspot punya Webgis PHP. Jadi kita cek data-data apa yang harus kita simpan ke dalam database. Oke, di sini sudah ada datanya. Nah, ini data-data yang akan kita simpan. Oke, bentuknya seperti ini. ID kecamatan, setelah itu keterangan. Oke, sekarang kita sudah bikin datanya di sini semuanya. Jadi tinggal kita hapus ini. Ini contoh saja biar cepat melihat maksudnya. Setelah itu di sini ada file GeoJSON hotspot. Nah, di sini untuk melakukan upload file yang kemarin ya. Nah, kalau di sini upload filenya di form view-nya di sini, kita lihat di sini dia menggunakan kalimat marker. Jadi marker yang akan kita upload. Nah, jadi di sini kita tutup dulu hotspot kemarin. Nah, ini tinggal kita cek lagi untuk uploadnya. Sini hotspot, filenya yang akan diupload. Setelah itu uploadnya adalah upload marker. Setelah itu letaknya di marker. Nah, setelah itu di GeoJSON hotspot ganti jadi marker. Upload datanya tetap. Oke, redirect ke hotspot. Oke,
Oke, sip. Sekarang kita akan coba untuk tambah dulu. Lokasi Bajuin, Kecamatan Tabangulang, tes saja. Titik koordinat, markernya nggak perlu, simpan. Oke. Error ternyata kah? Nah, jadi tadi kan aku cut tadi, jadi sekarang aku mau jelaskan. Untuk form view-nya itu aku copy langsung di dalam WebGIS PHP hotspot ini. Ya, aku copy semua sama persis. Setelah itu aku edit untuk bagian form atasnya. Setelah itu juga parameternya. Ini disesuaikan dengan coding di WebGIS GI, dan di bagian atas ini juga aku sesuaikan dengan coding yang ada di GI. Setelah itu yang sisanya sama persis. Tinggal di bagian dalam di sini di hotspot. Di sini input postnya aku ganti, tidak perlu pakai simpan. Kalau sebelum pakai simpan di sini di kecamatan, ya pakai simpan. Sekarang aku hilang simpannya, biar tidak perlu untuk cek simpan. Jadi cek aja ketika ada post, maka dia akan proses simpan. Nah, setelah sampai seperti ini, apalagi selesai? Ya enggak. Nah, di sini aku akan coba untuk mengambil informasi titik koordinat yang ada di peta untuk dimasukkan ke dalam data hotspot. Kalau sebelumnya ini kan kita manual memasukkan titik koordinatnya. Nah, ini sekarang akan aku coba untuk koneksikan dengan peta di Livelit. Nah, jadi untuk kali ini kenapa hanya tambah? Karena tujuan utamanya adalah ini, dan untuk inputan form ini tak terlalu penting sebenarnya, karena yang ini yang paling penting ya. Langsung saja kita ke form view. Nah, di form view di sini kita akan langsung menambahkan mapnya. Pertama kita harus modif dulu agar mapnya ada di samping kanan ini. Kita modif dulu untuk formnya. Di form di sini kita bisa tambahkan div untuk membagi halamannya. Div, setelah itu row, setelah itu div call 6 ya. Kita coba untuk 6. Apakah cocok gitu? Cek. Setelah itu kita letakkan di bawah sini. Paste. Oke, agak kecil. Oke, di sini 4 nih kita ganti menjadi ini call 6 ya. Oh, MD 6. Oke, kayak begini. Ini kecil sekali. Kita ganti 6 kok. Coba. Oke, kita ganti 8. Oke. Oke, sekarang kita sudah bikin formnya kayak begini. Ini ku ubah aja untuk bagian call MD-nya ini. Kolomnya aku ubah biar ya bisa panjang kayak begini. Nah, selanjutnya adalah kita akan menambahkan peta di sebelah kanan ini. Peta Livelit-nya untuk kita dapatkan informasi titik koordinatnya. Oke, jadi pertama adalah kita harus bikin GS-nya. Di bagian hotspot ini kita tambahkan GS ya, di form. Di form di sini kita tambahkan GS. Setelah itu di sini hotspot tambahkan GS kayak seperti kemarin. Setelah itu form GS. Oke, ini untuk form GS. Setelah itu jadi kita di hotspot kita new file ya, new folder dulu GS. Setelah itu kita tambahkan new file, simpan di sini adalah form GS PHP. Nah, di sini adalah coding untuk menambahkan petanya. Jadi pertama adalah di sini ya, di Livelit kita akan load Livelit-nya. Kita bisa pakai yang kemarin di Livelit standar map.js. Kita bisa copy coding semuanya, kita letakkan di sini. Oke, setelah itu yang kita lakukan adalah menambahkan mapnya di dalam form. Kita tutup dulu di form. Nah, di sini aku tambahkan dulu, di sini tambah div. Setelah itu call md6. Ini untuk membuat tambahan di sini, peta di sini. Div. Setelah itu kemarin pakai map. Aku tutup. Refresh. Nah, sekarang kita sudah punya peta di sini. Hanya saja di sini masih kebesaran dan kita tidak perlu ini sebenarnya. Oke, jadi tidak perlu itu di form view. Oke. Mapnya ini kita bisa stylenya. Bisa nggak sih? Height-nya sekitar 400 pixel aja. Oke. Nah, di sini setelah itu kita tambahkan judulnya. Pilih titik. Nah, di sini H4 ya, kurang besar. H3 deh.
Nah, di sini kita bisa menambahkan titik nanti. Dan nanti titik yang kita klik akan masuk ke dalam sini. Oke, jadi yang panel-panelnya ini kita hapus karena tidak perlu. Form kecamatan hapus. Tuh. JS, form JS. Setelah itu yang kita hapus adalah ini, map add layer aja yang kita pakai. Sisanya kita hapus. Nah, jadi kita cukup menambahkan layernya seperti ini. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah set view-nya. Set view-nya ini kita zoom, inti koordinatnya kita zoomnya sampai 15 mungkin, gimana? Oke. Nah, bisa sih kegedean. 13 nih. 12. Oke, kayak gini aja. Nah, nanti bisa di scroll aja mau ngecek. Ya, ini cara mudah aja ya, cara yang simple aja dulu. Kita tidak usah berat-berat. Nah, tinggal kita mengambil titiknya. Jadi ketika kita klik petanya, nanti titiknya muncul kayak begini. Ini contohnya, klik muncul kayak begini. Tapi titiknya ini nanti kita langsung kirim ke dalam sini, titik koordinatnya. Jadi bagaimana caranya? Langsung saja kita buka untuk coding ini. Nah, sini kita Ctrl U aja. Setelah itu kita cek di sini map on click. Jadi kita bisa langsung aja sini pakai cara map ya, di situ on klik. Jadi ketika mapnya diklik, yang kita lakukan adalah function. Setelah itu di sini i. Nah, di sini adalah pop up. Dia melakukan pop up, tapi kita tidak akan melakukan pop up. Yang kita lakukan adalah mengambil titik koordinatnya. Lat link. Kita bisa langsung aja dulu konsol log untuk melihat yang kita klik itu apa sih yang terjadi. Kita refresh. Setelah itu kita inspect, nyalakan konsolnya, kita klik. Oke, ke sini. Nah, di sini dia. Di sini kita dapatkan informasi titik koordinatnya. Nah, ya kan? Nah, kita klik. Sudah ketemu di sini. Nah, kita bisa ambil nilainya. Di sini kita cek lat leng. Oke, jadi kita bisa pakai lat leng ini. Sekarang kita refresh lagi, klik lagi. Nah, ini kita dapatkan latnya nih. Nah, latnya kita dapatkan. Setelah itu kita tinggal bikin variabel aja. Variabel latitude-nya lat leng titik lat. Setelah itu lengnya, longitude-nya kita bisa leng. Setelah itu kita bisa coba lagi, konsol lagi. Lat leng. Bisa nggak? Nah, ini dia titiknya. Lat leng. Nah, gitu. Tinggal kita bagaimana caranya agar bisa mengirim ke sini, ke dalam inputan ini. Nah, untuk itu kita harus cek dulu nama formnya tadi. Untuk titik koordinatnya di sini mana? Nah, lat leng. Jadi kita tinggal memanggil variabelnya. Kita tambahkan sini variabel. Variabel di sini kita namakan lat input misalnya. Setelah itu kita dokumen query selector name lat tadi kan ya. Nah, setelah itu lat leng untuk longitude-nya. Ini untuk inputan. Kita registrasikan nama inputannya di sini dulu. Setelah itu kita langsung panggilkan aja di sini lat input. Nah, saya sama dengan value. Kalau nggak salah seperti ini, kita coba dulu lat. Setelah itu longitude-nya. Simpan, refresh. Nah, sekarang kita sudah bisa ketika klik. Nah kayak gitu. Atau kita juga bisa tambahkan marker. Kita akan coba ya, bisa nggak gitu kan tambah marker. Biar ada informasinya, biar kita lihat kliknya itu di mana. Nah, ini L marker, add to my map, aja. Setelah itu lat lengnya kita ambil di sini. Lat leng. Setelah itu kita refresh. Nah, kayak begitu. Ya, jadi kita tahu nih titik mana yang kita ambil. Nah, tapi sini banyak sekali ya titiknya. Aduh, banyak sekali titiknya. Sekarang kita akan coba untuk melakukan, maksudnya memindah titiknya. Oke, kita coba cari marker set lang, lat leng.
Oke, di sini kita cek ada caranya katanya. Oke, di sini oke, kita bikin dulu sini var marker. Kita coba bisa nggak gitu. Sini kita bisa pakai gini aja deh. Kita coba ya. If marker, jika tidak ada marker, maka dia akan nambah marker. Tapi jika dia sudah ada marker, yang kita lakukan adalah marker di sini. Sini marker, di sini ada caranya set lat leng. Nah, di sini dia. Jadi kita pindah markernya, marker set lat leng, dan di sini kita ganti lat leng. Kita coba bisa nggak? Oke, jadi kita sudah bisa ya untuk memindah markernya. Jadi ketika ada marker, dia akan ditambahkan. Tapi kalau tidak ada sudah ada marker, dia akan memindah titik markernya ke arah sini. Oke, jadi tinggal kita masukkan nama aja, jalan baru misalnya, simpan. Nah, kita sudah punya titik koordinat yang otomatis dan tidak perlu untuk kita input manual. Jadi seperti itu aja caranya untuk tutorial kali ini. Bagaimana cara mengambil titik koordinat informasi mengambil titik koordinat dari peta yang kita klik. Jadi gitu. Jadi nanti koneksinya dari peta langsung masuk ke form. Dan mungkin selanjutnya ketika kita klik ini, kita akan ambil informasi geocode-nya dan nanti langsung masuk ke lokasi itu untuk nama lokasinya ketika klik. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengetikkan manual. Atau kita bisa edit lagi untuk selanjutnya. Jadi segini aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan ini tutorial baru di channel ini. Timbang di WebGIS PHP kita belum pernah coba ini. Dan ya, ini menjadi referensi baru buat kita semua. Semoga video kali ini bermanfaat, dan tekan like kalau kalian suka video ini, dan dislike aja kalau kalian tidak suka, dan silahkan share ke teman kalian yang mungkin perlu untuk tutorial WebGIS-nya. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk donasinya, dan bagi kalian mau donasi ya silahkan aja klik link di deskripsi di bawah. Sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.